Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami muliakan panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muzaki yang kami muliakan Al-Ustaz Subakti, Al-Ustaz Sabar, Al-Ustaz Naufal, para alim, para masyayikh, para asatidz, tokoh masyarakat yang kami muliakan Bapak Kepala Desa atau yang mewakili bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah di malam ini hati kita senantiasa dilembutkan oleh Allah untuk hadir dalam rangka tasyakur walimatul khitam Ananda Bagas Setiawan. Semoga nanti Ananda Bagas Setiawan kelak menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti, anak yang sukses, amin. Anak yang senantiasa terus membuat kedua orang tuanya bahagia, amin. Alhamdulillah di malam ini kita semua oleh Allah diberikan anugerah untuk ngaji bareng, ngumpul bareng dalam kegiatan tasyakur walimatul khitam ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kehidupan yang berkah. Kalau andai kata ada saudara-saudara kita yang sekarang sakit, semoga oleh Allah disembuhkan. Semoga juga rezeki kita dilimpahi rezeki yang luas, yang jembar, yang halal, yang thayyib, yang kalau punya hutang, semoga hutangnya lunas. Amin. Saya akan cerita dari benda yang selama ini selalu setia menemani. Benda ini namanya apa kalau di Sukawera? HP. Benda ini hari ini itu cukup membuat peta ekonomi berubah secara drastis. Di benda ini dulu ada sebuah merek yang cukup terkenal yang menguasai pangsa pasar dunia. Dia perusahaannya dari Finlandia. Nama merek HP-nya Nokia. Kalau di Sukawera namanya Noxity. Nah, Nokia kemana? Nokia gulung tikar. Sahamnya dibeli oleh Microsoft. Kenapa Nokia gulung tikar? Ketika Google mencoba memunculkan Android, Nokia menganggap bahwa Android itu hanya semut kecil, sementara Nokia menganggap dirinya sebagai gajah besar. Tetapi ternyata semut kecil mampu mengalahkan gajah besar. Nokia terpaksa gulung tikar, dia tidak siap menghadapi tantangan. Masih dari benda yang kotak ini, di belakang ini ada kamera. 10 tahun yang lalu ada kamera yang cukup terkenal di dunia. Jumlah karyawannya 170.000 karyawan.
Kemanakah perusahaan kamera itu? Perusahaan kamera bernama Kodak itu bangkrut. Karyawannya di PHK. 10 tahun yang lalu, kalau Kodak sudah ada kamera yang ketajamannya sampai 15 megapiksel, sementara handphone itu belum 1 megapiksel. Makanya kalau 10 tahun yang lalu foto pakai handphone itu pasti hasilnya menjelang maghrib, karena gambarnya nggak pernah jelas. Tetapi hari ini kemanakah kamera itu? Gulung tikar. Kenapa bisa gulung tikar? Karena tidak siap menghadapi tantangan. Nah, siapakah orang yang akan sukses hari ini? Orang yang akan sukses hari ini itu cirinya adalah orang yang berani menghadapi tantangan. Saya pengen kasih data saja. Hari ini ada sebuah perusahaan yang dia mendapatkan keuntungan terbesar dari transaksi jual beli makanan dan minuman. Hebatnya, dia tidak punya satupun restorannya. Dia bernama GoFood. GoFood itu adalah sebuah aplikasi yang menyediakan layanan orang yang berkebutuhan pengen beli makanan atau minuman dengan cara lebih mudah. Tetapi keuntungan terbesarnya dari siapa? Keuntungan terbesarnya itu justru diraih oleh GoFood itu sendiri. Bayangkan setiap transaksi GoFood sudah mengambil 20%. Sementara yang punya tokonya, yang punya restorannya, yang jual beli minumannya itu belum tentu 20%. Kenapa? Inilah yang disebut dengan nama era exponential age, era perubahan yang sangat cepat. Nah, di era perubahan yang sangat cepat, itu orang akan banyak sekali yang kaya mendadak dan banyak sekali menjadi miskin mendadak. Sebagai salah satu contoh, hari ini orang terkaya di dunia itu setelah 5 tahun berturut-turut itu di CEO oleh seseorang yang memiliki sebuah perusahaan software. Dia adalah CEO Microsoft bernama Bill Gates. Pasca 25 Desember kemarin itu tersalib oleh sebuah perusahaan yang dia memiliki satu aplikasi jual beli retail melalui online. Dia bernama Amazon. Yang punyanya namanya Jeff Bezos. Dalam waktu 3 hari saja, itu kekayaan Bill Gates mampu disalib oleh Jeff Bezos dan selisihnya luar biasa. Kalau kekayaannya Bill Gates itu 113 miliar US dollar, sementara kekayaan Jeff Bezos itu kekayaannya 116 miliar US dollar. Berapakah kalau dirupiahkan? Kalau dirupiahkan uangnya Jeff Bezos itu sekitar 1.600 triliun. Kalau uang 1.600 triliun dibuat bendera merah putih kayak 17 Agustusan menggunakan uang 100 ribuan, berapakah panjangnya? Uang 100 ribuan itu panjangnya 10 cm. Jadi kalau mau buat bendera kayak 17 Agustusan yang panjangnya 1 meter, itu butuh uang 1 juta. Untuk panjangnya 1 kilo, butuh uang 1 miliar. Untuk panjangnya 1000 kilometer, itu butuh uang 1 triliun. Berapakah kilometer uang Jeff Bezos ketika dibuat bendera 17 Agustusan menggunakan uang 100 ribuan? Panjangnya adalah 1,6 juta kilometer. Dari manakah 1,6 juta kilometer? Aceh, Bali, NTB, Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jakarta, Surabaya. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa tersisih? Karena Jeff Bezos siap menghadapi tantangan. Jadi, ciri orang akan maju, ciri orang akan sukses, itu cirinya adalah berani menghadapi tantangan. Nah, saya pengen tahu warga Sukawera ini, mana yang berani menghadapi tantangan, mana yang tidak. Yang berani menghadapi tantangan, boleh acungan tangan? 1, 2, oke. Yang acung tangan, saya kasih kuis, yang bisa saya kasih uang. Apa soalnya? Ya. Yang bisa ngacung ya, nih 100 ribu lumayan.
Ya. Pertanyaannya, ya, pertanyaannya gampang. Ini soalnya pasti orang sini tahu semua. Nah, siapakah yang akan jadi pemenang? Yang cepat ngasuhnya, yang berani menghadapi tantangan, silakan ngasuh. Ya, pertanyaannya adalah, apa artinya sukawera? Ayo. Desa ini kan namanya sukawera. Apa artinya sukawera? Saya Ya. suka tuh suka rame-rame guys. Hah? Suka rame-rame belum tepat. Belum tepat. Ternyata orang sini nggak kenal ya. Kalau sama orang Babakan. Ayo. Nih, 100.000. Sukawera itu artinya apa? Hah? Perubahan belum pas. Suka duit. Ya, 1, 2. Ya, sudah halus lah. Masuk lagi. Nanti ada terus lagi. Apa maksudnya ya artinya itu? Sukawera, suka itu cinta, mahabbah, wera itu bagus, elok. Silakan di searching di Google. Jadi orang sukawera itu adalah masyarakat yang cinta akan kebagusan. Amin. Tapi radanya blesak-blesak. Jadi orang sukawera lah yang sebetulnya akan maju. Kenapa? Saya akan contohkan. Yang didudukin oleh saya ini namanya kursi. Kursi ini asalnya adalah sepotong kayu. Ketika hanya sepotong kayu saja, maka nilainya tidak seberapa. Tetapi oleh tukang diperindah, oleh tukang mebeler diperindah jadi kursi ini, diperbagus jadi kursi ini, maka nilainya menjadi hebat. Maka kalau orang sukawera di sini nyata-nyata kok banyak orang bordir, boleh jadi orang sukawera ini sebetulnya memiliki kecintaan untuk senantiasa bagaimana tampil the excel, tampil yang terbaik, tampil yang terindah, tampil yang terelok. Kenapa? Inilah yang sebetulnya siapakah ke depan yang senantiasa akan menguasai adalah orang-orang yang suka akan kebagusan, orang-orang yang akan suka terhadap sesuatu yang indah dan elok. Nah, khitan itu adalah cara orang tua untuk senantiasa menyentuh anaknya agar dia senantiasa perilakunya, akhlaknya menjadi lebih baik. Jadi, kalau kita mau belajar dari sukawera, nama sukawera, sebetulnya oleh orang sukawera apa saja haruslah menjadi indah. Saya melihat banyak areal kosong. Areal kosong ini mestinya kalau oleh orang sukawera itu dimanfaatkan menjadi indah, ditanamin bunga, ditanamin pot. Karena siapa saja yang di sini nanti dia memegang sejatinya sukawera, maka dialah yang akan sukses. Coba aja, mulai sedikit demi sedikit diperindah, sedikit demi sedikit diperbagus. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana agar kita senantiasa anugerah yang ada itu terus oleh Allah dikasih yang terbaik. Saya akan contohkan dari hal yang sederhana. Di hadapan saya ada gelas. Gelas ini kosong. Ini sama persis kayak kita ketika lahir. Terus tambah besar, banyak pengalaman, banyak ilmu. Nyatanya juga ada hal-hal yang ketika kecil baik, tetapi ketika besar tidak baik. Apa itu kan? Contoh, coba amati kalau ada anak kecil berantem. Anak usia 5 tahun dengan anak usia temannya 5 tahun berantem, nangis. Setengah jam kemudian itu bisa bareng lagi kan? Bisa main lagi. Coba sekarang kita berantem, belum tentu seminggu itu akur, apalagi seumur hidup. Jadi
Mestinya di rumah tangga suami dan istri harus berantem. Cobalah belajar kayak anak kecil. Nggak apa-apa, tapi setengah jam kemudian main bareng, ketawa bareng. Jadi nggak boleh berlarut-larut. Nyatanya dulu ketika kecil kita oleh Allah dikasih anugerah tanpa dendam, tanpa sakit hati. Kenapa tambah ilmu? Kenapa tambah pengalaman? Kenapa tambah kematangan kok kita menjadi pendendam? Kok kita menjadi sakit hati? Berarti ada yang salah. Iblis selalu beserta kita. Nah, itulah yang pada akhirnya karena kita punya dendam, karena kita punya sakit hati, itu sama kalau di gelas ada kerak, ada kotorannya. Nah, kalau di gelasnya ada keraknya, ada kotorannya, pertanyaannya adalah apa mungkin oleh kita dituangkan air? Mungkin enggak? Gelas ini kotor, banyak keraknya, kotor. Kira-kira mungkin enggak dituangin air? Nah, jadi kenapa kok anugerah kita oleh Allah tidak dikucurin banyak, tidak dikucurin yang terbaik? Boleh jadi gelasnya, boleh jadi kita masih menyimpan dendam, boleh jadi kita masih menyimpan sakit hati, boleh jadi kita masih iri. Padahal orang Sukawera itu orang yang cinta kebajikan. Orang Sukawera itu orang yang cinta akan keelokan. Jadi harus mulai disisihkan. Asal tadi mulai penyakit-penyakit yang ada di hatinya disisihkan, maka oleh Allah akan dikucurin anugerah yang besar. Selagi terus kita senantiasa terus mendendam itu, selagi kita terus merasa dengan keluarga atau merasa dengan pasangan hidup kita ngerasanya mengkel terus, dengan tetangga ngerasanya sewa terus, boleh jadi rezeki kita akan lama dikucurin oleh Allah. Oleh karena itu, spirit yang ada di Sukawera adalah senantiasa bagaimana terus sedikit demi sedikit memperindah diri, membaguskan diri. Caranya gimana kan? Nah, kayu ini asalnya kasar, bisanya menjadi indah dan halus sampai mengkilap begini. Itu ada proses. Prosesnya namanya diserut. Kalau orang Sukawera namanya di apa? Disugu. Disugu itu untuk menjadi halus itu ternyata sakit. Kalau orang suka batu, agar batu itu menjadi halus, maka harus diamplas. Diamplas itu sakit. Makanya orang yang asalnya kasar pengen jadi lembut, itu caranya harus dibepek. Benda keras, benda padat, kalau pengen lembut ya harus dibepek. Ibu-ibu nih kalau masak, katakan buat sambal yang ada kacangnya, kacangnya kan mesti keras-keras. Bagaimana agar lembut? Ya digecekin. Jadi gimana yang akan memperindah kita? Tadi ketika ada orang hina, anggap saja itu sedang melembutkan hati kita. Jadi jangan balas. Gimana kalau ada orang syirik kepada kita, anggap saja itu sedang melembutkan hati kita. Jadi jangan balas. Kalau balas, malah justru tidak akan menjadi lembut, tetapi malah akan ramai. Jadi justru kalau ada orang ngomong, ngeritik kita, ngasih masukan kita, ngasih saran kita, itu sebetulnya yang membuat lunaknya hati kita. Maka bersyukurlah bapak-bapak kalau punya istri cerewet. Justru dengan cerewetnya istri itu menjadikan hati sang bapak itu lembut. Kalau istrinya cerewet, bapaknya cerewet, ya sudah perang Irak-Irak. Nah, ibu-ibu bersyukurlah kalau bapaknya sering nyentak-nyentak. Karena dengan nyentak-nyentak itu sejatinya akan membuat lembut ibunya. Asal tidak sakit hati. Kalau sakit hati, dendam, berarti kerak lagi. Nah, di acara Walimatul Khitan, ini adalah syariat yang dikenalkan oleh Nabiullah Ibrahim. Justru, kenapa khitan ini menjadi penting? Khitan inilah adalah tonggak di mana anak itu sedang oleh orang tuanya ayyuhsina adabahu. Anak itu oleh orang tuanya sedikit demi sedikit sedang diperindah perilakunya, sedang diperindah akhlaknya,
sedang diperindah moralnya, sedang diperindah jiwanya. Makanya mungkin sakit ketika disunat. Bayangkan kulubnya dipotong, sakit. Tetapi dari rasa sakit ini, nanti anak itu akan menjadikan anak-anak yang hebat, anak-anak yang imun. Kehidupan kedepannya akan